Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Kalian sehat hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, Ibu mau Ririn pimpin doanya untuk memulai ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Untuk tambah menyemangati pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyi lagu Balonku Ada 5 ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, tar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik, Ibu akan absen hari ini ya. Yang pertama Ririn. Hadir Bu. Oke, hadir. Melani. Hadir Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Ya. Di sini tujuan Ibu supaya kalian lebih mengenal tentang keberagaman suku bangsa di seluruh Indonesia. Langsung saja kita masuk di materi intinya ya. Ya Bu. Di Indonesia ini ada beberapa bentuk keberagaman suku bangsa. Yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Yang kedua, keberagaman suku bangsa dan budaya. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang keempat, keberagaman ras. Yang kelima, keberagaman golongan. Yang keenam, keberagaman jenis kelamin dan gender. Itu bagian-bagian dari bentuk keberagaman. Dan ada beberapa manfaat bagi keberagaman suku dan bangsa di Indonesia ini bagi masyarakat. Manfaatnya diantara lain itu menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri kita sendiri dan bagi orang lain. Yang kedua itu sebagai identitas di mata internasional. Selanjutnya sebagai alat pemersatu bangsa. Yang selanjutnya sebagai ikon-ikon pariwisata, sebagai menambahkan pendapatan nasional, menumpukan sikap toleransi, dan sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Yang terakhir, sebagai kita harus mempererat tali silaturahmi. Itu ya pentingnya, kalian harus belajar, itu pentingnya, sangat penting banget keberagaman suku bangsa bagi masyarakat ini. Ya Bu. Selanjutnya itu contoh sikap kesatuan dan dalam keberagaman. Yang pertama, toleran. Yang kedua, tidak diskriminatif. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima itu saling tolong menolong. Baik, kalian udah pintar itu. Selanjutnya Ibu akan kasih soal untuk kalian dan harus menjawabnya dengan baik dan benar. Ini soal untuk Ririn. Ini soal untuk Melani. Ibu kasih waktu untuk kalian menjawab pertanyaan Ibu itu 5 menit. Silakan dijawab, Ibu akan menunggunya. Ibu kasih clue itu contoh bentuknya itu ada 6 ya. Iya. Berarti kamu harus menyebutkannya itu 6 ke bentuk keberagaman. Kalau nanti Melani itu ada 5. Tapi kalau kalian
yang kalian tahu aja, nanti bisa ibu menambahkan. Sudah, Bu. Baik, silakan Melani menjawab pertanyaan nomor 2. Ada, Bu. Oke, ibu akan membacakan kembali soal untuk kalian menjawabnya. Reaksi ini ya. Ririn, sebutkan apa saja bentuk keberagaman suku bangsa. Oh, sebelum itu ibu mau menanya dulu pada kalian. Dari yang ibu jelaskan tadi, apa saja yang udah terpikir dalam pikiran, udah masuk dalam pikiran kalian itu tentang suku keberagaman bangsa? Yang pertama, Ririn, apa? Keberagaman agama. Oke, Melani. Keberagaman ras. Oke, berarti sudah mengerti ya. Silakan dijawab pertanyaannya, Ririn. Nomor 1. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Kedua, keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Ketiga, keberagaman agama. Keempat, keberagaman ras. Kelima, keberagaman golongan. Keenam, keberagaman jenis kelamin dan gender. Oke, baik. Ririn sudah bisa menjawabnya. Silakan pertanyaan nomor 2 untuk Melani itu, sebutkan contoh dari keberagaman. Tidak di kriminal memverifikasi. Baik, ibu akan memperbaiki jawaban dari Melani ya. Maksud dari pertanyaan nomor 2 itu, dia menanyakan apa saja sih contoh-contoh dari kesatuan dalam keberagaman itu, yaitu contoh yang pertama toleran, yang kedua tidak diskriminatif, yang ketiga mendahulukan kepentingan bersama, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir itu saling tolong menolong. Oke, jawaban dari kalian itu udah lumayan benar. Selanjutnya itu kalian harus lebih rajin lagi belajar. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus saling menghargai suku keberagaman di seluruh Indonesia ini. Terus kita itu harus menanam sikap tolong menolong sesama manusia. Kita tidak boleh seperti memilih yang mana harus kita tolong dan yang mana harus kita tidak tolong. Semuanya itu harus kita tolong dalam lingkungan kita ini, dan harus yang terpenting juga itu harus menanam tali silaturahmi yang paling penting, supaya kalian itu bisa saling dekat dengan tetangga kalian, dengan teman-teman kalian, dan dengan keluarga kalian. Dan di sini tujuan kita untuk belajar tentang keberagaman suku bangsa ini agar kalian tahu nantinya ketika kalian besar dan ketika kalian udah mulai merantau, kalian itu sudah saling mengetahui ciri-ciri dari atau bentuk-bentuk keberagaman dari teman kalian nanti. Kan nanti ketika kalian keluar, tidak hanya suku kalian saja nanti yang ada di sana, tapi berbagai macam suku yang ada di Indonesia ini yang ada nanti. Jadinya kalian itu harus saling menghargai. Itu ya intinya. Mungkin itu saja yang akan ibu jelaskan untuk hari ini. Semoga kalian bisa menerima materi dari ibu. Jika ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Dan kalian harus lebih rajin
belajar, membaca dan mengetahui semua pelajaran yang ada. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Ririn untuk menutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Kalian pulangnya hati-hati ya. Kalian harus saling jaga kesehatan karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalian itu sebelum ada kepentingan yang penting-penting banget itu jangan dulu keluar. Kalian belajar aja dulu di rumah. Baik ya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalian pulang ya. Hati-hati di jalan.